Kami tidak sekedar menyanyikan pujian ini, tapi kami sadar benar bahwa ketika hidup kami tanpa Tuhan, kami rapuh. Kami tidak akan berdiri dalam setiap badai apapun. Tapi karena Yesus hari ini menjadi alasan kami boleh kuat. Kami boleh melewati setiap proses. Kami boleh berjalan dalam setiap badai. Karena kami tahu Tuhan yang menjadi kekuatan kami. Tuhan yang menjadi sandaran kami. Tuhan yang menjadi kota benteng kami. Bukan karena kuat dan hebat kami. Bukan karena pintar kami. Tapi karena Yesus yang membawa kami melewati semua itu. Bapa di sorga, kami malam ini bersama dengan keluarga Pak Ewin dan anak-anak untuk bisa ada di rumah-Mu. Kami memulai Kompas, kami akan sharing akan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus bekerja buat kami, seluruh anak-anak tanpa terkecuali Tuhan. Semua kami diberikan roh yang fokus, roh yang tenang untuk kami menangkap sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan malam ini. Karena ini adalah merupakan akhir dari setiap komsel, daripada setiap jemaat-jemaat Tuhan di tahun ini. Kami berdoa biarlah Kompas yang kami lakukan malam ini di keluarga Pak Ewin, kemarin di keluarga Lina dan yang lain, kami percaya biarlah firman Tuhan yang kami dengar akan menjadi sebuah kekuatan, menjadi sebuah dasar untuk kami nanti menyambut di tahun yang baru, di tahun 2026. Kami percaya meskipun ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak badai yang kami akan lewati, tapi kami percaya bersama Yesus kami dapat melakukan segala sesuatu. Kami dapat melakukan segala perkara-perkara yang dahsyat karena Tuhan ada dalam kehidupan kami, karena Tuhan beserta dalam hidup kami. Karena itu Bapa di sorga berbicara bagi kami untuk malam ini, supaya kami dimerdekakan, kami diubah, sehingga kehidupan kami tidak lagi terpola pada dunia. Kami tidak lagi hidup dalam pola dosa, tapi kami melainkan hidup dalam pola kerajaan Allah. Berbicara bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati Tuhan, katakan amin. Oke, selamat malam, shalom. Ya, ya, ayat ini biasanya dibawakan di mana? Biasa orang kalau khotbah ayat ini, kalau bukan kematian Tuhan Yesus, biasanya di duka, betul ya ayat ini. Tapi ketika saya gali ayat ini, ternyata ayat ini tidak hanya berbicara waktu Paskah, juga tidak hanya berbicara waktu orang mati. Ya, biasa orang bawa ayat ini, jangan gelisah, jangan gelisah hati. Tapi saya menemukan sesuatu yang rema dari ayat ini, dan ini yang spesial buat Pak Ewin di tahun 2025 ini. Ya, saya mulai melihat air mata Pak Ewin mulai kering karena Tuhan akan gantikan dengan sukacita. Amin. Saya juga percaya yang suka nangis-nangis di tahun 2025 tanpa dipukul tetap nangis. Di tahun ini sebelum kita akhiri, percayalah bahwa kita akan memasuki ke sebuah tahun yang baru, tahun yang penuh kemenangan. Amin. Orang percaya itu ini, baru kita dengar nubuatan kita udah takut, itu sudah tawar hati. Aduh, tahun depan berat. Hari-hari yang kita lewati ini semua berat, ya, semua berat. Jadi Bapak Ibu jangan terkecoh. Aduh, ini berat semua. Ya, karena Bapak Ibu berpikir berat, maka beratlah semua. Oke. Nah, ini kayaknya sampai di 38. Hah? Oh, tekan satu kali saja. Oke, sorry. Dia tak tulisnya Yohanes 14 ayat 1. Siapa dia tapi ndak uti. Itu dia. Oke. Ya, dia tidak mau. Oke, kita baca saja di ayat 1 sampai pada ayat yang 14 ya. Sudah lihat ke depan. 1, 2, 3. Janganlah gelisah hatimu,
Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Next. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat 4. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Ayat 5. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat 7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Ayat 8. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Ayat 9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu Filipus, kamu tidak mengenal aku. Bagaimana ia telah melihat Bapa? Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Ayat 10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Ayat 11. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan juga, pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Ayat 13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku katakan melakukannya, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan dalam anak. Ayat 14, 1, 2, 3. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin. Kasih keluar tuh ayat, masuk di tema itu. Nah, jadi ayat ini biasa orang khotbahkan di duka. Orang mati biasa dikhotbahkan. Nah, malam ini spesial untuk di Kompas di keluarga Pak Ewin. Iya, nah itu. Ya, Bapak Ibu, kita sudah tahu ini apa itu Kompas. Apa itu Kompas? Ya, oke. Kita next. Keren kan? Tinggal tekan. Apa itu Kompas? Komunitas. Nah, apa itu komunitas? Kumpulan-kumpulan apa? Banyak orang kumpul-kumpul, orang mabuk juga kumpulan. Komunitas itu bicara tentang apa? Kumpulan atau kumpulan orang-orang percaya. Ya. Kumpulan orang-orang percaya. Keluarga itu komunitas atau bukan? Komunitas, oke. Karena gereja tanpa keluarga tidak akan ada gereja. Bangsa tanpa keluarga tidak akan ada bangsa. Israel hari ini lahir menjadi bangsa yang besar dari satu keluarga. Siapa keluarganya? Yakub. Betul lah? Betul lah. Pak Edwin punya anak 3. 3 ini akan menjadi bangsa. Ya. Mereka akan beranak cucu nanti bertambah banyak dan akan memenuhi Tanjung Merah. Ya. Nah, saudara, Bapak Ibu, termasuk gereja itu komunitas. Kompas, ya kita komsel malam itu namanya komunitas. Nah, apa artinya sepakat? Satu hati. Apa itu sepakat? Sepikir. Sama-sama.
Sehidup semati. Apa itu sepakat? Bergandeng tangan. Gandeng terus. Apa? Seiman. Apa lagi? Sepakat artinya? Yakin. Sepakat, sehati, sejiwa, sepenanggungan, sehidup, semati. Sepakat itu intinya adalah namanya satu pola, satu konsep. Kenapa gereja ribut? Karena gereja tidak berjalan dalam satu pola. Karena jemaat punya tujuan sendiri, pendeta punya tujuan sendiri, kacaulah gereja itu. Betul nggak? Itu. Tadi kita sudah baca, saya pakai rumah. Nah, ini kita sudah baca ayat tadi. Nah, tadi di dalam ayat itu dikatakan Yesus bilang apa? Rumah Bapa. Betul nggak? Nah, rumah Bapa yang dimaksud itu apa? Surga. Surga. Ya, bayangin. Saudara baca baik-baik, saudara pahami baik-baik. Yesus ngomong dalam bahasa sederhana. Sorga itu digambarkan sebagai apa? Rumah Bapa. Saudara bisa gambarkan apa sih maksudnya Yesus? Yesus bicara tentang rumah. Sorga itu seperti rumah. Karena apa yang Yesus maksud tentang rumah? Kenapa Yesus mengatakan sorga itu adalah rumah Bapa? Apa maksudnya? Tempat untuk beristirahat. Tempat untuk apa lagi? Tempat yang paling nyaman. Tempat untuk berdoa. Apa lagi? Tempat tinggal. Tempat untuk beribadah. Apa lagi? Apa? Tempat untuk menyembah Tuhan. Berarti saudara ini adalah orang-orang hebat ya. Saudara menyembah Tuhan terus di rumah. Siapa di sini yang suka menyembah Tuhan di rumah? Siapa di sini yang suka marah-marah di rumah? Siapa di sini yang suka berdoa di rumah? Siapa di sini yang suka baca Alkitab di rumah? Ada satu hal yang saya mau ingin sampaikan. Kenapa Yesus bicara sorga itu adalah rumah Bapa? Karena rumah itu bicara ini. Sudah tadi, sorry. Saya lewati dulu. Ini. Satu pola, satunya. Ya. Bicara pola. Betul nggak? Saudara punya anak. Dia besar, dia lahir di rumah. Yang pasti dia menghidupkan pola siapa? Orang tua. Orang tua. Tapi saudara akan merasa kaget, saudara akan merasa marah ketika anak itu melenceng dari pola orang tua. Apa yang membuat anak itu akhirnya menghidupi sebuah pola yang baru atau pola yang lain? Yang pertama apa? Bisa pergaulan, dilantarkan orang tua. Apa lagi? Dibuang. Pergaulan bebas. Apa lagi? Sering keluar malam. Apa lagi? Salah satu alasannya karena dosa. Saudara, semua orang tua mengajarkan anak-anaknya hidup apa? Takut Tuhan. Tetapi ketika dia bertumbuh, dia memiliki yang namanya free will atau kehendak bebas. Dia memilih. Dia akan memilih pasangan yang tidak seiman, itu namanya kehendak bebas. Saudara, hancur dalam rumah tangga itu bukan salahnya Tuhan, tapi salahnya siapa? Ya. Saudara, bayangin pola siapa yang dimaksud ini? Pola Bapa. Kemarin Ronald Mayer sampaikan, kalau kita anak Tuhan tapi suka berdusta, bapaknya siapa? Tapi kenyataannya anak-anak Tuhan suka berbohong nggak? Banyak. Kenyataannya atau realitanya, orang yang melayani suka berbohong nggak? Suka. Sekarang gini, kalau orang itu suka berbohong,
Kalau orang itu suka berbohong, apakah orang itu sudah terpola dengan pola Bapak? Belum. Hah? Belum. Saudara tidak usah ngomong dalam hal ini. Kepercayaan saya Tuhan berikan, misalnya mamon, soal uang, soal harta. Kita terkadang tidak jujur dalam hal mengelola. Padahal anak-anak yang benar-benar orang percaya, disebut orang yang sudah terpola, semestinya kehidupannya pasti berbeda dengan yang lain. Yang masih muda pacarannya digelap-gelap. Kan wajarnya pacaran di mana? Tempat yang paling bagus kalau orang pacaran di mana? Di mana? Rumah. Tapi realitanya banyak yang pacaran di rumah. Yang bilang di kubur itu pengalaman. Yang bilang di kubur itu pengalaman. Dengar ya, dengar baik. Kalau hidup ini terpola pada satu Bapak ini, maka kita lahirkan apa? Nilai itu apa? Karakter. Termasuk orang berpakaian, cara berbicara, itu beda. Kalau orang dunia masih keluar kata-kata kotor, masa kita orang yang sudah dalam Tuhan, sudah terpola dengan pola gaya hidup Bapak, kok kata-kata kita kotor? Ya akhirnya angkat tangan. Iya kan? Nilai kita itu beda. Iya kan? Duduk di ibadah pun beda. Ini duduk kayak cacing kepanasan, kesana kemari. Lama-lama unipe kaki naik sama dia popok. Iya kan? Firman kalau sopanan, kesana kemari. Nah ini sebenarnya manusia atau cacing? Manusia. Iya. Duduknya beda. Dengar baik. Lazarus punya saudara perempuan 2 orang, namanya siapa? Maria dan Marta. Maria kalau dengar firman, dia duduk, dia pasang telinga, dia buka hati, dia terima itu firman. Marta Sibuk. Dia sibuk main game, main HP, dia status sana sini, dia tutup dia telinga, dia tutup dia hati. Makanya Tuhan Yesus bilang apa, Marta? Kenapa kamu menyibukkan dirimu dengan hal-hal duniawi? Bahkan orang lupa hari Minggu pun kerja. Saya kadang lihat tetangga kita ini, hari Minggu pun kerja. Maaf, bukan apa? Seolah-olah tidak ada hari untuk berkat. Berkat Tuhan itu selalu baru setiap hari. 1 jam kamu duduk di hadirat Tuhan kok kamu rasa rugi? Ya. Orang kalau punya nilai ini, punya pola ini, punya nilai. Kenapa rumah, gambaran rumah, anak-anak itu, kenapa di rumah? Karena di rumah, anak-anak yang tinggal di rumah itu suka dididik, dinasihati. Jemaat Tuhan kalau hobinya suka terus di gereja, gemarnya apa? Dimuridkan, dinasihati, ditegur. Ya, saudara harus paham ini. Karena ini materi yang saya susun, saudara harus paham ini. Dan saya rindu saudara ini terapkan dan saudara hidupkan di dalam pelayanan saudara. Baik orang muda, orang tua, saudara hidupkan ini. Saudara coba lihat, banyak pendeta, anak-anak pendeta, rusaknya di mana? Di rumah dia malaikat. Rusaknya di mana? Saudara lihat pelayan-pelayan Tuhan, anaknya di dalam rumah kelihatannya apa? Malaikat, tapi dia rusaknya di mana? Kesalahannya di mana? Bukan, kesalahannya karena bukan pergaulan, polanya. Papanya polanya cuma ngomong firman, cuma rajin ibadah, tapi dia tidak menjadi contoh buat anak-anaknya. Saudara rajin ke gereja, tapi saudara nggak bisa mengajak anakmu untuk berdoa, beribadah. Saudara adalah orang-orang yang tidak mewariskan sebuah pola ilahi, pola Bapa. Saya bersyukur, Papa sama Mama saya hari ini sudah tidak ada.
tapi saya mewariskan kepada mereka. Saya ubah berapa tahun selama masa hidup itu kepercayaan leluhur. Cicak bunyi, nggak boleh keluar. Itu saya ubah sampai pada akhirnya mama percaya kepada Tuhan Yesus dan dia sungguh-sungguh percaya. Hari Minggu bagi dia itu adalah hari yang sakral buat dia. Tidak akan kerja. Dia tinggal sama-sama dengan kami di Maumbi. Dia bangun pagi jam 5, dia sudah panas air, dia sudah mandi, siapkan diri untuk pergi apa? Ibadah. Saya ingat waktu kami tinggal di Maumbi Kawangkoan, mama saya itu penjual ikan kenal. Kenapa? Kenal. Mama saya seringkali panggil orang-orang yang jual ikan, ayo kita mampir. Dia buat apa? Buat kopi, dia taruh hidangan. Waktu dia putus, dia meninggal, itu orang Islam dari Maumbi datang. Mereka itu rasa kehilangan. Siapa sih mama saya? Mama saya bukan pejabat. Mama saya bukan orang hebat. Saya pernah berkali-kali menyaksikan mama saya tidak tahu baca alias buta huruf. Tapi nilai hidupnya, lebih dari orang yang bergelar. Nilai hidupnya, karakternya. Padahal dia selalu bilang saya tidak tahu membaca. Tapi karakternya, banyak sekali orang-orang pintar, karakternya bobrok. Coba lihat, yang korupsi itu bukan orang buta huruf, gelarnya sampai profesor. Berarti orang apa? Orang pintar. Kenapa mereka bisa korupsi? Karena mereka tidak terpola dengan, saudara, terpola. Ini gambaran rumah. Anak-anak itu kalau suka tinggal dalam rumah, dia pasti dengar-dengaran dengan nasihat orang tua. Coba perhatikan kalau anak-anak yang suka keluar-keluar, karakternya apa? Liar. Sukanya membangkang. Tahu membangkang? Apa? Kepala batu. Pamalawang. Orang tua baru ngomong satu kata, dia sudah ngomong 1000. Ikan tato memang. Saudara bisa bedakan. Ishak punya 2 anak. Namanya siapa? Siapa? Nama Esau dan Yakub. Sekarang pertanyaannya, kenapa Tuhan kasih keselamatannya kepada Yakub bukan kepada Esau? Karena Esau tidak pernah suka tinggal di rumah. Sukanya tinggal di mana? Hutan. Dia kejar babi, jadi setiap hari dia pelajari karakternya mirip seperti binatang-binatang di hutan. Saudara, anak-anak atau coba perhatikan orang yang terus beribadah terus, lama kelamaan karakternya akan berubah dan akan dia menjadi lebih baik. Makanya Paulus bilang orang-orang benar saja hampir tidak diselamatkan. Bagaimana dengan yang pemalas gereja? Betul nggak? Untuk orang pendeta yang hari-hari khotbah saja, ketika orang melawan sakit penyakit takut mati. Bagaimana dengan yang jarang baca Alkitab? Betul nggak? Saudara, orang yang terpola dan menghasilkan nilai, yang pasti dia punya tujuan. Tujuannya pasti. Apa tujuan hidup kita? Apa tujuan kita? Apa tujuannya Lina? Hah? Belum ada tujuan. Apa tujuannya Angel? Tujuan hidup? Apa tujuannya? Hidup kekal. Tujuan semua orang akan berakhir pada kematian. Tapi kematian itu seperti kita melakukan perjalanan. Saudara sampai di mana? Kalau saudara start mulai dari Tangkoko ke Paldua, harus tujuannya sampai. Tapi kalau saudara tidak sampai, artinya apa? Kesalahannya di sini bukan karena sopirnya, seorang pembawanya, tapi kesalahannya karena di sini di polanya. Pola itu, Bapak Ibu, lebih kepada konsep.
Saudara lihat orang kalau terkonsep hidupnya. Saya ajarin anak-anak saya, jam 9, jam 10 sudah harus berhenti main HP. Jam 10, jam 6, jam 7 mereka harus banyak belajar. Kenapa? Karena saya mau bangun nilai ini. Bapak Ibu coba perhatikan ya di ayat ini. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada. Di rumah Bapakku apa? Sampai di situ. Saudara, Yesus bilang, ini rumah Bapa itu digambarkan tentang apa? Surga. Makanya Bapak Ibu kita itu yang percaya disebutnya sebagai, baca ayat ini. 1, 2, 3. No, tunggu. Coba baca sama-sama. Buka suara semua. 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya apa? Supaya apa? Yaitu apa? Perhatikan, saya garis bawahi kata biru ini. Menjadi apa? Kata menjadi itu proses. Saudara, orang buat laptop ini sampai jadi laptop, ya, itu ada proses. Saudara, ibu yang hamil itu juga ada proses. Prosesnya apa? Prosesnya apa di sini, di ayat ini? Menerima. Untuk saudara bisa menerima, apa yang saudara bisa terima? Yang saudara terima di sini adalah, yang saudara terima di sini siapa? Yesus. Supaya apa? Dikatakan semua orang menerima. Dijelaskan di bawah, di merah di bawah ini apa? Mereka yang percaya dalam namanya. Di dalam nama siapa? Yesus. Makanya saudara, siapapun pendeta yang terkenal, saudara boleh percaya dia, tapi namanya dia tidak berkuasa seperti nama Yesus. Saudara boleh doa dengan suara keras, pakai nama Demele, tidak akan berkuasa. Yang berkuasa cuma satu, namanya siapa? Yesus Kristus. Makanya ajaran sekarang bilang gini, kamu harus panggil nama Yesua. Panggil apa? Saudara, kita ini terlalu dibodohi dengan dunia ini. Yang pasti Bapak Ibu panggil ini, kita tahu pribadi itu siapa. Ada seorang ibu penginjilan di Afrika, tiba-tiba perampok menjamret dia. Satu komunitas perampok merebut dia dan ingin membunuh dia. Apa yang dia lakukan? Dia cuma bilang darah Yesus. Terlempar 3 meter orang itu. Ya kan? Saudara tidak usah ngomong khotbah banyak-banyak, punya modal iman. Saya sudah bilang begini, di dalam nama Yesus orang yang sakit ini sembuh. Sembuh enggak? Sembuh. Ini nama Yesus, nama yang berkuasa. Makanya Bapak Ibu, saya tidak tertarik untuk membangun gereja yang banyak cabang, karena saya sakit kepala. Saya tertarik menjadi gereja, menjadi hamba Tuhan, menjadi jemaat, menjadi pelayan-pelayan yang berbuah. Karena kalau kita buka cabang, kita butuh dana. Betul nggak? Satu gereja satu orang pusing, apalagi mau bangun cabang. Baca sama-sama ayat ini, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapa yang di sorga adalah. Sekarang saya mau tanya, yang sempurna menurut Bapa itu apa? Sempurna menurut Bapa itu apa? Halo? Yang sempurna, karakter. Yang sempurna menurut Bapa itu apa? Pola. Betul. Yang sempurna itu bukan perbuatan, tapi pola. Karena pola itu memanifestasikan perbuatan-perbuatan Bapa. Itu nilai. Saya ingat sekali dulu orang tua bilang begini, banyak puasa, banyak berdoa. Saudara, buktinya kita banyak berdoa, banyak puasa. Ya kan?
Teman saya berdoa, dia bilang begini, tahun ini saya berdoa supaya dapat mobil. Saya bilang sampai botak rambutmu tidak akan dapat mobil. Puasa itu bukan cari kaya. Puasa itu untuk mengalahkan semua pola duniawi. Puasa itu mengalahkan semua tabiat-tabiat lama. Supaya kita merendahkan diri, kita hidup sesuai dengan apa yang Bapak mau, yaitu yang sempurna. Itu sepola dengan Dia. Saudara pikir saudara punya harta yang banyak, saudara beri. Bapak itu maha kaya. Kita kaya karena Bapak yang memberkati kita. Amin. Saya bilang ke beberapa orang, saya bilang, kamu memberi di ladang Tuhan. Pekerjaanmu, usahamu subur. Kalau Alkitab bilang, di Amsal tuh bilang begini, orang yang menahan harta, DP istilah lain apa? Koncudu, botu, pelit, skakar, bahasa Maluku. Tuh, kekurangannya setengah mati. Tapi Alkitab bilang, orang yang suka memberi justru tidak pernah kekurangan. Amin. Makanya mulai sekarang orang belajar menjadi orang yang gemar memberi, menolong orang. Saya jujur, hari-hari ini seringkali nol rekening saya. Saya suka memberi orang. Ketika saya lihat susah, saya kasih. Kadang ibu gembala bilang begini, bensin belum isi, beras belum. Kadang istri saya bilang begini, kamu lebih utamakan orang lain kepentingan dari ini. Bukan karena saya memberi karena cari muka. Saya tergerak belas kasihan lihat orang susah. Jemaat kita saja ini Yulia. Saya tahu mereka itu tidak punya apa-apa. Saya tergerak hati. Kita beri. Kita kasih perhatian. Mungkin ada jemaat-jemaat yang kita tidak terlalu perhatian seperti ini. Karena saya tahu mereka masih dalam pertumbuhan bayi rohani yang perlu saya terus berikan sebuah susu sampai mereka punya tulang-tulang iman yang kuat, yang bisa berdiri, punya nutrisi iman, dan mereka bisa berdiri dengan kuat. Ya. Saudara, mari kita lihat, ini adalah sebuah contoh orang-orang yang tidak hidup di dalam pola Bapa atau pola kerajaan Allah. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Saya mau tanya, Thomas ini problemnya di mana? Kepercayaan. Problemnya apa? Tidak tahu jalan kemana dia. Tidak tahu jalan. Sesatlah, ya kan? Apa? Kepercayaan. Thomas ini orang Kristen tapi tidak punya tujuan dalam hidupnya. Jalan itu bicara tujuan. Banyak sekali orang Kristen seperti Thomas, cuman Kristen, cuman agama. Kristen itu bukan agama. Coba lihat, Thomas ragu. Tuhan, kami tidak tahu. Ya. Kami tidak tahu kemana engkau pergi. Artinya apa di sini? Kenapa Thomas tidak punya tujuan dalam hidup ini? Dia Kristen, tapi Kristen tanpa Tuhan. Hidupnya ragu-ragu, tidak percaya. Orang yang tidak percaya, ragu-ragu, sama hidup tanpa Tuhan. Saudara, beragama dengan bertuhan beda. Beragama saudara cinta budaya-budaya yang saudara boleh disko, saudara boleh mabuk, saudara boleh menipu. Tapi kalau orang bertuhan, dia tahu mana yang benar, mana yang salah. Betul? Di Thomas, Tuhan, kami tidak tahu engkau kemana. Aliasnya apa? Sesat. Saya temukan juga banyak orang di pandemi ini, ketika usahanya gagal, dia tanya, Tuhan, saya ini sudah baik, saya sudah kasih 1/10, saya rajin ke gereja, saya baca Alkitab, saya berdoa, kok seolah-olah Tuhan meninggalkan.
Ini contoh orang Kristen yang punya pola kehidupannya sama seperti siapa? Thomas. Alkitab bilang begini, iman itu meskipun kamu tidak melihat namun berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Orang yang hari ini belum melihat tapi dia percaya, Tuhan pasti akan menyediakan sesuatu yang terbaik. Kita kemarin sudah bahas bagaimana hidup dalam rancangan Tuhan. Saudara tidak boleh keluar dari jalan Tuhan. Kalau saudara keluar dari jalan Tuhan, saudara apa? Jatuh. Saudara gagal, saudara hancur. Kenapa? Karena saudara tidak berjalan di dalam rancangan Tuhan. Kita lihat lagi contoh kedua ini. Parah ini, kedua ini. 1, 2, 3. Kata Filipus kepadanya, Tuhan. Baca sama-sama. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Kata Filipus, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup. Apa? Problemnya di sini apa? Tidak percaya. Tidak percaya. Apa lagi? Problemnya apa? Ya, ada orang Kristen, dia ibadah, dia berdoa, tapi dia tidak mengenal siapa Tuhan. Karena saya mau tanya, siapa Tuhan yang saudara imani hari ini? Siapa Tuhan Yesus itu? Anak Allah. Selain apa? Raja di atas segala raja. Saudara, kita seringkali cuma tahu dia raja, dia Tuhan, tapi kita tidak mengalami kalau dia raja, dia pasti berkuasa atas setiap masalah kita. Kalau dia Tuhan yang berkuasa atas setiap keperluan kita. Kalau dia Allah pasti melakukan sesuatu yang mustahil bagi kita. Thomas itu sama seperti kita. Filipus, tunjukkan Bapa. Yesus bilang apa? Filipus, sudah sekian lama aku sama-sama dengan kamu, kok kamu nggak kenal saya? Problemnya di mana? Nggak punya iman. Kan Alkitab bilang Roma 10 ayat 17, iman itu timbul dari pendengaran akan. Roma 1 ayat 16 dan 17 bilang apa? Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Karena di dalam Injil nyata apa? Kebenaran. Oleh Injil itu orang percaya hidup oleh iman dan kepada iman. Slide jangan ke ini. Seberibut. Bapak Ibu, apa kuncinya? Gereja yang mau dimuridkan, gereja yang mau apa konsep rumah dimuridkan, dididik, dinasehati, ditegur. Saya temukan beberapa gereja, maaf, gembala tidak bisa ditegur, jemaat tidak bisa ditegur. Jadi semua jadi raja, semua jadi pemimpin. Saudara tahu, setinggi-tinggi apapun jabatan kita, sebanyak apapun harta, tujuan Tuhan cuma satu, supaya kita punya hati hamba. Hati hamba itu belajarnya apa? Rendah hati. Kedua belajarnya apa? Taat. Tiga belajarnya apa? Setia. Hamba itu saudara boleh lihat tuh delman itu, kuda itu gambaran daripada hamba. Dia tunduk kepada siapa? Iya. Anak-anak kalau tahu bahwa orang tua itu adalah pemimpin, maka dia belajar apa? Tunduk. Omong kosong kalau dia bilang dia taat dan tunduk kepada Tuhan, sama orang tua dia tidak bisa tunduk. Nah, kenapa kita harus percaya Yesus? Ini adalah kunci gereja yang terpola pada kerajaan Allah. Katanya apa? Percaya. Percaya kepada siapa? Pada Yesus. Saudara, makanya saya mau bilang, saudara, siapa saja pendeta, siapapun yang khotbah, termasuk gembala, kalau saya khotbah di luar daripada Injil, jangan percaya. Saudara harus percaya, siapapun yang berkhotbah harus Injil. Injil itu bicara tentang apa? Tentang Yesus. Kalau orang bicara tentang ini omong kosong, jangan percaya.
Apa itu arti percaya? Sudah kita sorry. Apa arti percaya? Ya, nggak usah kata pisteo. Lama-lama turun jadi teo. Mempercayai, menaruh keyakinan, dan apa? Bergantung sepenuhnya kepada, serta apa? Taat dan setia kepadanya. Banyak orang Kristen pada akhirnya menyimpulkan Yesus itu bukan Tuhan. Kenapa? Karena banyak orang Kristen gagal paham. Yesus itu bicara tentang kemanusiaan. Makanya tadi Yesus bilang apa? Ini kita baca. Ya, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tidak percayakah engkau bahwa apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari, tetapi apa? Bapa yang telah diam di dalam aku, dialah yang apa? Jadi siapa Yesus? Bapa. Kok tambah gagal paham sih? Coba baca baik-baik. Yesus bilang apa? Bapa di dalam aku, dan apa yang aku katakan bukan dari diriku sendiri, tapi dari Yesus. Itu bicara tentang apa? Anak. Tambah gagal, saudara ini. Yesus itu bicara tentang kemanusiaannya. Tetapi waktu Yesus berfirman itu bukan dengan kata-kata manusia, tapi kealahannya. Makanya Yesus dengan Bapa itu setara. Saudara terlalu banyak dengar TikTok, ajaran-ajaran yang keliru, pada akhirnya ngomongnya ngawur. Saudara, Yesus setara dalam kealahan, seilahi, sehakikat. Kemanusiaan Yesus itu hanya dipakai Allah untuk membawa kita kembali kemana? Kepada polanya. Makanya Yesus bilang apa? Bapa di dalam aku, itu Yesus bicara tentang kealahannya, di dalam kemanusiaannya. Makanya Filipinya bilang begini, di dalam kemanusiaan Kristus kealahan berdiam. Kita baca ini satu, baca sama-sama 1, 2, 3. Percaya kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa dalam aku, atau tidakkah percaya karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Saudara, Yesus bilang loh, apa yang Bapa lakukan itu sama. Maksudnya apa? Kuasanya sama. Pekerjaan Yesus itu apa? Pekerjaan Yesus itu apa? Apa? Hah? Ya. Apa? Pekerjaan Yesus menyelamatkan orang, memberitakan Injil. Ya, apalagi melawan penyesat. Bukan itu ikut-ikutan jadi penyesat. Apalagi menyembuhkan yang sakit, membangkitkan orang mati. Tapi banyak orang Kristen mendoakan orang sehat jadi mati. Saudara berdoa tuh kutuki orang. Pernah ada orang doain dalam nama Yesus, terima kesembuhan, jantungan. Yang salah siapa? Waktu doain memang dia sejantung. Jadi bukan doa yang salah, memang setiba-tiba memang dia hampir pulang. Pas dia doa terlalu keras, tambah jantung. Bukan onal ya, bukan onal ya. Bukan onal. Semua orang pemata ke onal, bukan ke onal ya. Makanya saudara kalau punya jantung yang kuat, belajar dekat-dekat Pak Onal. Pas dia doa saudara di situ. Antara dua, saudara tetap kuat, sehat, atau saudara yang rubuh. Ya, Yesus bilang dia tidak akan melakukan pekerjaan Bapa kalau bukan dia adalah Allah. Sekarang, apa jaminannya kalau saudara percaya Yesus? Baca ya. Apa? Apa jaminannya kalau saudara percaya Yesus? Hidup kekal. Apa lagi? Terima kuasa. Terima kuasa. Apa lagi?
Bisa melakukan mujizat. Bisa melakukan mujizat. Apalagi? Sesuatu yang baik. Apa? Ya, kita baca ayat ini. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan juga pekerjaan. Aku lakukan. Maka pekerjaan-pekerjaan Yang lebih apa? daripada itu. Sebab apa? Pergi kepada Bapa. Ya, tadi kita sudah belajar pekerjaan Bapa itu adalah pekerjaan Yesus adalah pekerjaan apa? Menyembuhkan orang, mendoakan orang, menyembuhkan orang, membangkitkan orang, memberkati orang, menolong orang. Kalau menghakimi, mengutuki itu pekerjaan siapa? Setan. Memfitnah itu pekerjaan siapa? Iblis. Menggosipkan itu pekerjaan siapa? Realitanya kita melakukan pekerjaan ini? Ada setengah. Dalam proses. Hah? Dalam proses, maka saudaralah bapaknya iblis. Jaminannya adalah saudara bisa melakukan. Pak Ewin pulang, doain. Ibu masih sakit tuh Pak Ewin? Saya doain. Dalam nama Yesus. Ya, Pak Ewin istilah kemarin katanya ada istilah tali bagu. Tali bagu berubah jadi tali dua. Oh, jadi musik. Maksudnya kalau di Maluku kata tali dua. Sudah doain. Pernah ada jemaat kita di sini. Dia sekarang sudah almarhum. Maksudnya sudah keluar dari sini. Dia doain Islam dalam nama Yesus. Stroke. Dia doain dalam nama Yesus. Itu orang Islam percaya. Waktu dia doain dalam nama Yesus sembuh stroke. Tambah tidak sembuh-sembuh. Tangannya tetap mati, tidak sembuh-sembuh. Tapi saudara, orang ini mendoakan percaya luar biasa. Yang kedua, jaminan kedua apa? Bisa dalam nama Yesus. Saudara, saya mau tanya, kenapa saudara harus berdoa pakai nama Yesus? Nama yang berkuasa. Dia yang berkuasa. Nama yang berkuasa. Apa lagi? Yesus sumber berkat. Apa? Sumber berkat. Tuhan Yesus sumber berkat. Sumber segala-galanya. Sumber segala-galanya. Apa lagi? Kenapa saudara berdoa harus pakai nama Yesus? Karena di dalam nama Yesus ada kuasa. Karena dalam nama Yesus ada kuasa. Saudara, karena nama Yesus itu bukan pemberian manusia. Nama Yesus itu pemberian Bapa di sorga. Makanya namanya berkuasa. Betul? Waktu Maria mengandung Yesus, malaikat bilang titipan dari sorga, beri namanya dia. Bukan Yudi Mananoma. Tapi dia bilang apa? Yesus. Betul enggak? Begitupun di dalam kitab Lukas, malaikat Gabriel bilang, Maria, engkau akan mengandung anak Allah yang maha tinggi, dan engkau harus memberi namanya siapa? Ya. Filipi pasal 2 dibilang apa? Bapa memberi nama yang berkuasa. Di dalam nama segala lutut apa? Segala lutut apa? Bukan asam urat bertekuk lutut. Nama Yesus yang berkuasa, ketika orang panggil nama Yesus, bukan tambah asam urat. Segala lutut apa? Iya, bukan asam urat. Semua lidah bahwa Yesus Kristus adalah iya. King of King. Baca ayat ini sama-sama 1, 2, 3. Dan apa juga yang kamu minta Dalam namaku aku melakukannya. Supaya apa? Dalam anak. Apa? Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam apa? Aku akan apa? Jadi saudara, dengar baik. Kalau doamu dikabulkan, belum dikabulkan Tuhan, jangan-jangan saudara tidak pakai nama ini. Ya kan? Saudara, bukan Tuhan. Tuhan tuh konsisten. Satu waktu kita berdoa, orang berdoa begini, dalam nama Bapa Yahweh. Yesus Allah tidak mengajarkan saudara berdoa harus dalam nama Bapa Yahweh. Tapi saudara harus berdoa di dalam nama Yesus. Saudara mau doain rumahmu apa? Di dalam nama Yesus. Berkati rumah saya. Di dalam nama Yesus berkati usaha saya. Di dalam nama Yesus berkati anak-anak saya.
Doanya mesti pakai nama Yesus. Di luar nama Yesus tidak akan apa? Bapa dipermuliakan. Nama Yesus tidak akan mempermalukan kita, tapi nama Yesus akan mempermuliakan Bapa. Saudara, ini cerita di daerah Jakarta, ada satu gereja dikepung oleh jihad. Lalu ibu gembala yang Pak Gembala sudah ketakutan karena kelompok radikal ini akan bukan membunuh langsung, tapi akan menguburi dua pendeta ini secara hidup-hidup di dalam gereja. Lalu pendeta ini berdoa, Tuhan Yesus berkuasa atas gedung ini. Tuhan Yesus, kalahkanlah musuh-musuh kami ini, supaya Tuhan dipermuliakan dan kami tidak dipermalukan. Tiba-tiba orang-orang ini berubah jadi robot, semua dengan gaya begini. Dan malam itu dua pendeta itu keluar dari tempat itu, dan sampai pagi mereka tetap begini. Saudara yakin atau tidak yakin? Ini realita. Karena dua ibu ini berdoa di dalam nama Yesus. Nama yang berkuasa membuat orang tidak berfungsi lagi. Ini baru-baru kejadian di Filipina. Ada satu acara, tiba-tiba anak-anak muda mengejek Tuhan Yesus, menghina Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Tiba-tiba suaranya hilang. Tiba-tiba suaranya hilang. Ada seorang penyanyi terkenal, hebat, orang kenal sekali. Tiba-tiba Billy Graham memberikan sebuah pesan, tolong beritahu ke penyanyi itu bahwa saya ini malam ini akan datang mendoakan. Dia bilang apa? Saya tidak membutuhkan siapa? Tuhan. Malam itu orang temukan dia mati gantung diri, keluar busa dari mulutnya. Saudara tahu kapal Titanic siapa yang bangun? Siapa yang bangun? Namanya adalah Thomas. Dia bilang kalau dia bangun sebuah kapal yang paling terbesar. Dia bilang apa? Badai tidak akan menenggelamkan. Bahkan Tuhan sekalipun. Berapa bulan berlayar kapal itu? 3 bulan. Kapal itu tabrak apa? Gunung es. Saudara, nama ini jangan coba-coba. Saudara, seorang mu'alaf namanya Agustan. Malamnya dia ambil Alkitab, dia kentut-kentut. Dan dia bilang, kalau saya kentut Alkitab ini, saya buktikan kalau Tuhan saya sakit atau saya tidak sakit. Jangan 1 bulan, 1 minggu kemudian dilarikan ke rumah sakit. Dia minta tolong pendeta Gilbert doakan. Sekalipun pendeta Gilbert, yang dia hina bukan Gilbert, yang dia hina siapa? Nama Yesus. Saudara, anak-anak sudah datang ke gereja, duduk dengan sopan dengar firman. Karena kalau saudara nggak dengar, saudara akan menjadi orang yang menghina Yesus. Alkitab bilang begini, saudara menghujat Yesus itu manusia. Tapi kalau saudara hujat Roh Kudus atau Allah, saudara tidak akan diampuni. Saudara mau doakan Benny Hinn, Billy Graham, Demelin Kueso, tidak akan diampuni. Jangan coba-coba loh. Saya mau bilang. Makanya saya bilang, pekerjaan Tuhan itu dia bela. Saudara, pendeta boleh abal-abal, tapi namanya pekerjaan Tuhan dia akan bela. Kenapa? Karena dikatakan di dalam nama Yesus Bapa dipermuliakan. Saudara jadi anak Allah. Saudara boleh melewati masalah, tapi ingat baik, kalau engkau percaya engkau jadi anak Allah sungguh-sungguh, justru Bapa dipermuliakan di dalam hidupmu, engkau tidak dipermalukan. Makanya Yosua bilang begini, hari ini bangsa Israel tidak beribadah, tapi saya dan seisi keluarga akan beribadah. Saudara, tetangga boleh saja tidak mau beribadah, tapi saudara harus punya orang yang sudah terpola, komitmen. Saya hari ini harus beribadah kepada. Saya kadang saya bangun Israel Valeri. Kalau tidak bangun jam 5 jam 4 masih ada tai mata di sini, cuci mata. Bangun penyembahan. Kalaupun ku yakin saat kau berfirman. Kadang lagu dengan itu hilang. Tapi mau tidak mau saya latih. Karena saya mewariskan bukan harta. Pendeta Demelin tidak punya uang, tidak punya harta gono gini. Pendeta Demelin punya harta ilahi yang pingin wariskan kepada anak-anak, kepada jemaat. Supaya apa? Saudara, kita menjadi orang-orang yang kaya, bukan hanya di dunia tapi
Makanya Tuhan Yesus bilang begini, kumpulkan hartamu di sorga. Karena harta di sorga tidak akan dimakan oleh karat dan ngengat. Harta apa itu? Harta ilahi. Harta ilahi. Harta ilahi itu apa? Ya pola kerajaan Allah. Pola kerajaan Allah itu pola apa? Pola Bapa di sorga yang dihidupi para kudus-kudus di sorga. Makanya Alkitab bilang di sorga itu tidak kawin ulang. Agama lain masih cerita kawin ulang. Di sorga, di dalam kekristenan, sorga itu tempat yang sakral, yang kudus. Semua orang akan diubah dalam tubuh kemuliaan. Kita seperti malaikat tidak injak tanah. Agama lain masih cerita di sorga tutup tiga hari, tutup 3 kali, buka 3 kali. Ini sorga apa hotel? Kita bersyukur. Kita jadi orang Kristen yang luar biasa. Makanya Pak Ewin, kita semuanya berdoa. Kemarin kita doain. Semua anak-anak saya ajarin, kita berdoa semua. Doain si siapa namanya? Jonathan Palit. Bapak Ibu tahu enggak? Nathan Palit, tadi kita datang. Kemarin tuh perutnya bengkak. Langsung kempes. Amin. Dan yang luar biasa ini Lina ikut. Betul ya? Dan dia tadinya enggak bisa kencing berak. Dan dia tadi sudah berak 5 kali. Dan dia bisa makan. Saudara jangan pandang itu. Itu Sanaya berdoa. Dalam nama Yesus. Dia lihat Pak Indri begini. Dia malu-malu. Jangan pandang enteng. Saudara berdoa, Sanaya berdoa mungkin apa? Tapi dia berdoa pakai nama Yesus. Gitu. Alias cuma nyanyi, nyunya. Akhirnya ya, berdoa ya. Doa mama saya doain. Dalam nama Yesus, asam urat sembuh. Bisa. Ya, akhirnya pulang praktek. Yang ketiga, jaminannya apa? Saudara mau usaha, saudara mau ingin diberkati, saudara mau jadi orang kaya, saudara mau jadi orang hebat, hanya melalui siapa? Orang yang pakai orang dalam pasti dapat tangkap. Saudara lihat anggota dewan yang pakai doi, yang pakai orang, terakhirnya apa? Baju orange. Saudara mau jadi pejabat, mau jadi orang kaya melalui siapa? Minta Pak Yesus, Tuhan, kita semiskin. Kalau boleh jadikan kita menjadi keluarga yang kaya. Ya toh. Kalau kita kaya, kita mau jadi berkat buat orang lain. Ya toh. Jangan sok kaya kumbotu. Tuhan tarik dengan menangis asam lambung, jual ginjal 2. Baca sama-sama 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau Yesus. Ya. Dia bilang apa? Kalau tidak melalui Yesus. Saudara kaya, saudara diberkati, saudara Yudi pengen punya mebel tahun ini naik. Jangan melalui modal bank, pinjam online, tapi melalui siapa? Yesus. Doa, Tuhan, kita tahun 2026 kita mau pingin jadi mebel besar-besaran, bukan sekedar kita mau baskap, kita mau jadi bos. Tapi melalui siapa? Yesus. Kumbagar Tuhan, kong modal dari mana? Melalui Yesus itu tidak usah pakai modal, dengan iman Dia akan datangkan berkat. Tahun depan, jangankan tahun ini, Olivia punya rumah. Marco bilang, ya yang penting tinggal. No, Tuhan kasih anak gubuk, yang penting tinggal. Tuhan kasih saya rumah 2 lantai Tuhan. Soalnya keluarga dari istri saya banyak, keluarga dari saya juga banyak Tuhan. Kalau boleh Tuhan kasih yang tipe 46. Lihat toh. Yang 20 apa 5 ampa yang besar. Tuhan, kalau bisa pas habis token, aduh token habis. Jangan habis salah no. Saudara, dia katakan, dia bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Saudara mau sembuh, saya bilang, bayangin Nathan itu kemarin pakai oksigen karena sesak napas, itu buka oksigen. Tadi naik ambulans, seharusnya kan dia tidur, itu digendong sama Yulia, digendong sama Yulia. Anak ini itu aneh tapi nyata. Banyak orang pikir aneh tidak sakit, dia main, dia bisa main, dia bisa pegang-pegang alat, dia bisa senyum. Sebenarnya tidak sakit. Saya bilang sama mamanya, sama ini, anak ini 1-2 hari dari sana pulang.
Anak ini bengkak ini cuma tusukan suntik. Dia sudah sembuh anak ini. Sampai di hole-hole juga bengkak. Tahu hole-hole? Itu bahasa Arab. Yang ketiga jaminannya apa? Tinggal bersama. Jaminannya apa? Ya, kita baca ayat ini yuk. Baca ayat ini 1, 2, 3. Telah menyediakan apa? Aku akan apa? Dan membawa kamu Tuhan Yesus tidak sekedar dia selesaikan tugas di bumi selamatkan orang, tapi dia bilang di mana Yesus tinggal, di situ juga kita akan tinggal. Di mana Tuhan Yesus bertampa? Di mana Tuhan Yesus bertampa? Di sorga, di Firdaus. Firdaus atau sorga itu adalah tempat yang tidak ada penderitaan. Yang tidak ada lagi orang batagi utang di sana. Yang tidak ada lagi di Firdaus orang stres. Yang tidak ada lagi orang berpikir habis beras, habis gula, habis kopi, habis teh. Yang tidak ada lagi. Ya, hidup kekal. Terakhir. Oke. Ya, mau diskusi? Diskusi. Oke, tanya saja ya. Yang pertama, saya tanya sesuatu ya. Apa yang dimaksud dengan rumah Bapak, Via? Apa yang dimaksud dengan rumah Bapak? Rumah yang kekal. Rumah yang kekal. Onel, apa yang dimaksud rumah Bapak? Rumah kita selamanya. Rumah selamanya. Dari tadi anak iko mana mengerti. Pak Ewin, apa rumah Bapak? Yang dimaksud rumah Bapak, Pak Ewin? Rumah Bapak. Akhirnya apa itu maksudnya rumah Bapak? Rumah Bapak di situ. Aprilia, apa maksudnya rumah Bapak? Valeri, apa maksudnya rumah Bapak? Surga. Surga. Apa maksudnya rumah Bapak? Jenny, siapa? Indri? Tempat orang pulang. Orang pulang. Apa maksudnya rumah Bapak, Jenny? Hah? Oke. Sanaya, apa maksudnya rumah Bapak? Apa? Tempat Tuhan, luar biasa. Yudi, apa maksudnya rumah Bapak? Rumah Bapak, bicara pola Bapak yang hidup di dalam pribadi kita, memberikan nilai dan yang kedua. Oke, apa maksudnya rumah Bapak, Injat? Satu pola Sana nyanyi. Lina, apa itu maksudnya rumah Bapak? surga yang kekal. Apa yang Yudi maksud tadi itu? Betul nih, ini nih saya kasih lihat. Apa yang dimaksud rumah Bapak itu? Ini nih. Rumah Bapak itu bicara tentang ya, ini. Saudara kalau mau saudara punya anak itu hidup sepola dengan Tuhan, itu dimulai dari mana? Dari kita. Lahirnya apa? Ini nilai, karakter, punya tujuan hidup ya. Jadi saya mau supaya Bapak Ibu paham ya. Keren ini. Ois. Ini coba. Yang orange. Yang mana? Ini sayang. Yang mana? Ini dong ya. Yang mana? Yang mana ini? Oke. Sorry ya. 2, 3, 4. Oke. Yang kedua pertanyaannya, apakah Anda percaya Yesus Kristus dan sejauh mana Anda mengenal Yesus? Lina, siapa? Bu Gembala, siapa Tuhan Yesus? Yesus. Bapak. Kacau ini. Yesus anak Allah. Yesus anak Allah. Israel, siapa tuh Yesus? Bapak. Lina, siapa tuh Yesus? Bapak. Angel, siapa tuh Yesus? Yesus
nama yang diberi dari Dari siapa? Allah sendiri. Dari opanya Yudi. Sendiri kan. Oke. Yudi, siapa itu Yesus Yudi? Yesus itu adalah bicara pribadi kemanusiaannya yang diberikan kuasa oleh Bapa. Oke. Jenny, siapa itu Yesus? Siapa itu Yesus Jenny? Saya ada ke tangan sana ya. Ya tunggu, kasih balik. Siapa Yesus? Yesus anak Allah. Anak Allah. Alias siapa itu Yesus? Karena ya Sana ya? Apa? Anak Allah. Indri siapa itu Tuhan Yesus? Anak Allah. Valeri? Jadi selamat kita. Pak Ewin? Siapa Yesus Pak Ewin? Juru selamat. Benar siapa itu Yesus? Tuhan segala Tuhan. Tuhan yang segala Tuhan. Via siapa itu Yesus? Allah Bapa Putra dan Roh Kudus. Oh amin. Saudara, saya tadi jelasin saudara kurang perhatikan ya. Dikatakan begini. Ya ini. Artinya apa? Yesus itu sehakikat dengan Bapa. Betul tadi Pak Iwin bilang apa jurus? Lama. Ya. Kita balik lagi. Tanya lagi. Jangan lari. Ini kuliah ini. Kuliah S2 ini. Yang ketiga. Hal apakah yang sempurna sama seperti Bapa di sorga? Bukan bala apa yang sempurna seperti Bapa di sorga? Yang sempurna. Polanya. Pola. Israel apa yang sempurna seperti Bapa? Nganak kopi sama tada nganak. Lina, apa yang sempurna seperti Bapa? Hah? Pola hidupnya Bapa. Angel? sama pola Bapak. Yudi? Hal apa yang sempurna sama seperti Bapa di surga? Ya. Iya, pola hidup Allah. Sahabat sana ya, hal apa yang sempurna seperti Bapa? Tuhan Yesus, amin. Valeri, hal apa yang sempurna seperti Bapa di surga? Lanjut. Oke, Indri, hal apa yang sempurna seperti Bapa di surga? Ayo mau bisa dia membuat mujizat. Dia memberi mujizat. Pak Iwin, hal apa yang sempurna seperti Bapa di surga? Hah? Kasih. Onar? Apa? Hal apa yang sempurna seperti Bapa di surga? Hal apa yang sempurna seperti Bapa di surga? Kayak pengen napi gula sonai kan? Via apa hal apa yang sempurna seperti Bapa di surga? Apa? Ketaatan dan kesehatan. Betul. Pola itu menghasilkan nilai ketaatan, kasih, kesetiaan. Apa itu hal yang sempurna seperti Bapa di surga? Siapa? Aprilia. Aira, apa yang sempurna seperti Bapa? Kesehatan. Aira, hal apa yang sempurna seperti Bapa di surga? Kesehatan. Pulang mama sembuh. Haleluya. Sampai di situ. Sampai kita ketemu di lain waktu. Terima kasih untuk malam